Tapi ternyata orang ini dijaga dari melakukan kesyirikan tersebut. Ada orang-orang yang hidup di tengah-tengah lingkungan kemaksiatan. Kalau dulu mungkin di Surabaya ada kampung Doli yang terkenal sebagai kampung kemaksiatan ya. Tempat pelacur di sana. Tapi ternyata ada orang-orang yang bisa menjaga diri. Siapa yang menjaga? Allah Jalla Jalla. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai hamba yang paling dicintai Allah. Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ka'bah dikelilingi oleh patung yang berjumlah 360. Perbuatan-perbuatan kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Undian. Apalagi yang berupa syahwat-syahwat yang dilampiaskan di kota Mekah pada waktu itu. Hadits wala haraj. Nggak perlu diceritakan lagi udah hal itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW dijaga. Dalam akidahnya. Beliau tidak terpengaruh dengan akidah jahiliyah. Beliau tidak pernah ada keinginan untuk meminta kepada patung-patung yang sedang dipasang di depan Ka'bah. Dalam akhlak beliau, subhanallah, Allah jaga. Artinya Nabi SAW sebenarnya sama seperti pemuda-pemuda bangsa Arab pada waktu itu. Karena beliau manusia biasa. Beliau memiliki kecondongan, kecenderungan sebagai anak muda. Tapi Allah menjaganya. Dan kita akan melihat beberapa contoh penjagaan pencipta kepada Nabi. Dan kita juga ambil pelajaran. Kalau ternyata ya Allah, alhamdulillah ya, ana hidup di lingkungan yang gak benar Ustaz, tapi alhamdulillah Ustaz, ana bisa dijaga sama Allah. Ada orang tua yang punya anak, yang mungkin anak ini spesial banget. Teman-temannya gak baca Quran, dia hafal juz amma. Sahib-sahib di kelasnya main game, dia baca Al-Quranul Karim. Jangan mengatakan, oh itu anak-anak Ustaz, memang anak didik seperti itu. Lah. Tapi katakan, Allah yang menjaga dia Ustaz. Anak bisa apa? Tidak sedikit orang tua yang mendidik anaknya dengan baik di rumah. Dipersiapkan dengan ilmu, Quran, sunnah, dan nasihat-nasihat. Ternyata setelah dia sekolah, dia pulang berubah. Kenapa? Karena Allah tidak menjaganya. Maka kita perlu melihat dan menghargai penjagaan Allah dari sisi keimanan kita. Bukan hanya harta, benda, kesehatan kita, rumah kita, kemewahan kita. Baik, yang pertama. Fadhali. Yang pertama, beliau menghina patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu. Dia mengetahui bahwa patung-patung tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Suatu hari, dia bersama maulanya, yaitu anak budaknya, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan ada patung bernama Ishaq dan Nailah. Patung-patung itu dirusak oleh orang-orang musyrik bila mereka tawaf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf. Zaid berkata, saya pun tawaf bersamanya. Setelah saya melewatinya, maka saya pun mengusap patung itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan sentuh. Saya berkata pada diri saya akan tetap menyentuhnya hingga saya lihat apa yang terjadi. Kemudian saya tetap mengusapnya. Rasulullah bersabda, bukankah kamu telah saya laknat? Demi Allah yang telah memuliakannya dan menurunkan risalah kepadanya, dia tidak pernah menyentuh patung hingga Allah memuliakannya dan menurunkan Alkitab kepadanya. Barakallahu fiik, subhanallah. Ini bentuk penjagaan Allah buat nabinya. Bagaimana dia, ya secara fitrah manusia, yang Allah jaga dan selamatkan, tahulah patung-patung ini tidak bermanfaat. Patung-patung itu tidak bisa memberikan mudarat. Tapi kenapa ada orang-orang yang menyentuh patung dan menyembahnya? Hidayah Allah. Kejadian ini perlu ditambahkan bahwasanya ada patung bernama Ishaq dan Nailah, dalam bahasa Arabnya disebutkan min nuhas, yang terbuat dari tembaga. Jadi patungnya itu dari tembaga. Rasulullah SAW tawaf.
Dalam kondisi patung itu ada. Tapi beliau tidak melakukan sedikit pun tindakan jahiliyah mengagungkan patung. Yang ada beliau malah melarang Zaid bin Harithah untuk menyentuh patung itu. Siapa yang memberikan petunjuk kepada beliau? Rabbul Alamin. Maka seorang hamba hendaklah bersyukur kepada Allah ketika Allah menyelamatkannya dari melakukan kesyirikan, memberikan sesajen-sesajen kepada selain Allah, dan kita melihat yang seperti itu. Orang-orang kadang-kadang kita bingung, kok bisa Pak Ustadz ya? Percaya orang itu sama pohon, percaya sama batu, percaya sama lembu, percaya sama sapi. Mau gimana lagi? Yang harus kita lakukan, kita bersyukur sama Allah kan. Dan Nabi SAW kata Zaid bin Harithah tidak pernah menyentuh, mengusap patung tersebut. Patung-patung yang ada. Dan anak ingat kejadiannya. Kadang-kala ada orang yang berangkat umrah, berangkat haji. Mereka suka mengusap-usap tiang. Entah apa yang mereka cari. Suatu saat anak keluar dari masjid sama rombongan Indonesia. Anak itu keluar Masjid Nabawi melihat pintu. Kok hari itu anak kagum banget sama hiasannya yang dari emas katanya itu. Akhirnya anak pegang. Anak pegang, anak usap. Ya Allah, bagus banget. Terus anak jalan. Subhanallah. Kata jamaah Ustaz, antum lihat belakang Ustaz. Semua jamaah di belakang ngusap itu. Karena mereka tak ngerti. Pikirnya Ustaz yang ngusap, oh berarti harus diusap. Astagfirullahaladzim. Maka kita harus hati-hati. Memang kadang-kala segala perbuatan kita diikutin. Padahal maksudnya kita ngusap bukan untuk apa-apa. Hanya untuk karena kagum dengan keindahannya. Baik. Ini penjagaan pertama. Beliau tidak pernah sallallahu alaihi wasallam mengusap patung-patung yang banyak di Mekah. Salah satunya adalah Isaf dan Nailah. Tapi yang kedua. Yang kedua, dia sama sekali tidak pernah mengikut khamr dan tidak pernah mendekati kemaksiatan dan tidak terlibat dalam permainan judi atau permainan tidak berguna. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergaul bersama masyarakatnya, hidup dengan mereka dan menemani mereka dalam aktivitas keseharian yang dibolehkan. Subhanallah, ini Nabi SAW, Allah selamatkan dari kemaksiatan. Beliau tidak pernah minum khamr. Beliau tidak pula mendekati fahisyah, perzinaan. Di sini disebutkan mendekati kemaksiatan ya, mungkin terjemahannya lebih fahisyah itu lebih kepada dosa zina. Dan beliau tidak pernah terlibat dalam judi. Padahal semua itu merajalela di kota Mekah. Tempat-tempat perzinahan itu ada bendera-benderanya. Jadi tempat prostitusi itu ada bendera-benderanya dikatakan ini fulan yang memang pelacur, jadi orang tinggal ke sana. Dan buat mereka itu perbuatan biasa. Kemungkaran tapi biasa, artinya ya karena banyak orang yang melakukan. Kayak model sekarang kita lihat ya, orang pacaran, bawa anaknya orang keluar, naik motor, kadangkala tengah malam pulang. Buat orang tuanya kadangkala biasa. Ketika ada seorang laki membawa anak perempuannya, mungkin orang tua ngomong jangan malam-malam ya. Buat dia biasa hal yang seperti itu. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan, minum khamr, perzinaan, judi, itu biasa di antara mereka. Oleh karena itu tatkala Allah hendak mengharamkan judi dan khamr, orang-orang pada tanya, mereka memiliki fitrah yang kayaknya khamr ini, gimana sih hukumnya khamr sama judi ini? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Mereka bertanya tentang khamr, tentang minuman keras dan judi. Katakan dalam dua hal ini ada dosa dan ada manfaat buat manusia. Tapi dosanya lebih besar, bahayanya lebih besar daripada manfaat. Tapi itu biasa, sehingga tidak langsung diharamkan. Rasulullah SAW dijaga sama Allah. Padahal beliau bergaul sama masyarakatnya. Ini orang yang dijaga sama Allah ya. Kita juga harus hati-hati bergaul sama orang. Jangan kita mengatakan, oh anak bergaul sama semua orang, akhirnya kita terpengaruh sama mereka. Anak punya teman dulu di Surabaya, lulusan pesantren. Dia ngomong, anak teman anak minum khamr. Teman anak ya
ya preman-preman lah, tapi alhamdulillah anak terjaga. Anak tidak ikut-ikut. Dan bahkan anak mendakwain mereka. Ternyata setelah setahun dia ikut mereka. Jadi preman, jadi minum khamar. Tapi alhamdulillah dia mendapatkan hidayah kembali ya. Tapi intinya Allah menjaga Nabi SAW. Padahal beliau bergaul. Kita pun tetap menjaga bergaul, tapi juga menjaga diri. Jangan sampai terlibat dalam perbuatan dosa. Ketika majelisnya ada dosa, Nabi meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Kita pun seperti itu. Ketika duduk sama masyarakat, atau mereka ngomongin orang, ya, riba, macam-macam lah, menuduh fulan berzina, ini, itu, kita berdiri, tinggalkan. Ketika mereka kembali kepada hal yang mudah, ya kita datang lagi sama mereka. Baik, ini berkaitan dengan kemasukan. Kemudian, yang ketiga, nanti akan diberikan contoh-contoh bagaimana Nabi, bagaimana penjagaan Allah buat Nabinya. Terkadang Nabi itu ingin kumpul sama orang-orang, anak-anak muda, bersenang, bersukaria sama mereka, berpesta sama mereka. Tapi Allah jaga Nabinya alaihissalam dengan dibikin pingsan. Dibikin tidak sadar. Dan itu nikmat dari Allah. Kita supaya sadar. Kadang-kala Allah kasih kita penyakit, sehingga kita jadi nggak berbuat dosa. Dan itu penyakit seharusnya kita syukuri, karena kita nggak jadi berbuat dosa. Mungkin kalau nggak sakit, kita akan banyak dosa. Baik, yang ketiga. Ada kemaksuman yang menjalannya dari kesalahan-kesalahan moral. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Maka Ka'bah dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abbas memindahkan batu. Kemudian Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan sarungmu di atas pundakmu agar menjaga kamu dari batu." Kemudian tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan matanya memandang ke langit. Kemudian setelah tersadar dia berkata, "Sarungku, sarungku." Kemudian sarung itu ditusukkan kembali kepadanya. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Jadi telanjang di bangsa Arab itu biasa. Bahkan wanita-wanita dan laki-laki yang datang dari luar kota, itu sejatinya di mereka tidak boleh tawaf kecuali dengan kain yang dari Mekah. Yang tidak mampu, nggak boleh pakai baju mereka. Akhirnya mereka tawaf telanjang. Namun karena ada rasa malu di mereka, mereka tawafnya malam hari. Jadi berbicara tentang telanjang itu perkara yang lumrah di antara mereka. Rasulullah SAW ketika renovasi Ka'bah itu, termasuk membantu mengangkat batu-batu Ka'bah yang besar-besar. Kemudian pamannya mengatakan kepada Nabi SAW, sarungmu engkau letakkan di sini. Jamaah bisa difahami dengan cerita ini, bahwa banyak di antara mereka tidak pakai atasan, hanya pakai sarung. Jadi atasannya nggak ada. Karena pakaian mereka yang ma'ruf adalah sarung dan selendang. Kalau ada selendangnya, maka selendangnya akan digunakan untuk penahan batu tersebut. Tapi kadang-kadang jadi sarungnya yang dibuka. Kehidupan mereka dulu miskin, jamaah. Makanya sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ketika sholat itu dipegangin sarungnya karena pendek sarungnya. Takut naik ke atas sarungnya dan tersingkap auratnya. Rasulullah SAW ya sama ketika dikasih tahu untuk membuka sarungnya sebagai penahan batu, beliau buka sarungnya. Beliau buka sarungnya pingsan. Disebutkan di sini bagaimana Rasulullah SAW matanya melihat ke langit. Kemudian tatkala beliau sadar, beliau mengatakan, sarungku, sarungku, sarungku. Maka kemudian sarungnya digunakan untuk menutupi auratnya. Dalam kitab lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat beliau telanjang. Nggak pernah lagi. Itu bentuk penjagaan Allah. Jadi sekali lagi kadangkala ada sesuatu yang ternyata itu karunia dari Allah. Bukan musibah. Kita menganggapnya musibah. Padahal karunia dari Allah. Nah, kita akan lihat yang keempat ini. Benar-benar bagaimana Nabi SAW dihalangi dari perbuatan dosa dengan dibuat pingsan.
Baik, silakan. Radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian, kecuali 2 malam yang kedua-duanya Allah menjaga saya dari menyaksikannya. Suatu malam, saya berkata kepada teman saya tentang pengendara kaki, tolong jaga kambing-kambing saya ingin masuk ke kota Mekah untuk menyaksikan hiburan seperti anak-anak muda lain yang menyaksikan. Kawan saya itu berkata, silakan. Maka saya masuk ke kota Mekah hingga ketika saya sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, saya mendengar ada suara azan, nyanyian dan musik. Saya bertanya, ada apa? Maka dikatakan kepadaku, fulan menikah dengan fulana. Akhirnya saya duduk, maka Allah pun menutup pendengaran saya dan membuat saya tertidur dan tidak terjaga, kecuali setelah sinar matahari menempa diri saya. Kemudian saya kembali kepada kawan saya. Dia bertanya kepada saya, apa yang kamu saksikan? Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Pada masa berikutnya, saya berkata lagi kepadanya, tolong jaga kambing saya akan menyaksikan hiburan musik di Mekah. Setelah saya tiba di Mekah, saya mendengar seperti apa yang saya dengar pada malam itu. Lalu saya bertanya, lalu dikatakan kepada saya, fulan menikah dengan fulana. Akhirnya saya duduk melihat dan Allah pun menutup pendengaran saya. Demi Allah, saya tidak terjaga dan tidur kecuali setelah sinar matahari pagi menyengat badan saya. Kemudian saya kembali kepada teman saya. Dia bertanya kepada saya, apa yang kamu telah lakukan? Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Demi Allah, setelah itu saya tidak pernah lagi ingin menyaksikan pertunjukan. Dan saya tidak pernah lagi mengulanginya hingga Allah memuliakan saya dengan Nabi. Subhanallah jemaah. Ini penjagaan Allah buat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kita tahu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Karena anak-anak muda itu dia biasa kalau kita jadikan anak muda punya kecondongan untuk happy-happy, untuk senang-senang sama sahib-sahibnya. Rasulullah SAW sama dengan anak-anak muda. Beliau ada ketertarikan. Tapi Allah jaga. Dengan cara apa? Dengan tidur Nabi SAW. Allah bikin tidur. Di tempat yang lagi ramai, orang lagi bikin nyanyi-nyanyi, musik-musik. Ini malah tidur. Dan itu bentuk penjagaan Allah. Jalla-jalla. Sehingga sekali lagi, kalau ada orang yang dijaga badannya dari tabrakan, selamat. Orang-orang meninggal dunia, kita selamat. Kita nggak terluka. Kita akan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang perlu antum syukuri, seharusnya ketika Allah menghalangi antum dari perbuatan dosa, antum niat berbuat dosa. Dalam hati anda niat berbuat dosa. Umpamanya ada orang niat mau nonton sesuatu di komputer, di laptopnya. Dia udah siap-siap nih. Udah dia setel, tahu-tahu padam listriknya. Mungkin dia, aduh kok padam listriknya, Anda nggak bisa ini. Bisa jadi itu penjagaan Allah. Allah mau menyelamatkan antum dari perbuatan dosa. Atau lagi buka sesuatu, internetnya putus. Itu bentuk penjagaan Allah. Maka kita harus mensyukuri hal seperti itu. Nabi alaihissalam, Allah bikin tidur di tempat yang ramai. Dan beliau dari malam tidur sampai matahari terbit. Dan bisa dibayangin kondisi orang-orang Arab pada waktu itu, mereka pesta dari malam sampai pagi. Dan orang yang tidur di jalan, dibiarin sama mereka. Mungkin pikir mereka orang-orang sedang mabuk atau apa. Itu kondisi bangsa jahiliyah pada waktu itu. Dan Allah menjaga nabinya. Beliau benar-benar tumbuh dari sisi akidah. Allah jaga dari sisi akhlaknya, moralnya. Allah jaga beliau, apalagi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya.
Baik. Kemudian yang kelima. Karena Jubair bin Mut'im berkata, pada hari Arafah, unta saya tersesat. Maka saya mencarinya dan saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersama manusia di Arafah. Saya berkata, beliau dari kelompok Hud atau Quraisy. Mengapa beliau berkumpul di sini di Arafah bersama manusia? Mengapa tidak bersama Hud di Muzdalifah sana? Dan ketika itu karena orang-orang Quraisy khusus di Muzdalifah pada hari Arafah dan tidak mau keluar dari tanah haram menuju Arafah bergabung bersama jamaah lainnya sebagai bentuk sikap tampil beda. Kejadian itu menunjukkan bimbingan Allah kepada nabinya dengan memberinya taufik untuk berdiri di tempat yang benar sebelum masa kenabian. Barakallahu fiik. Mungkin yang terakhir ini untuk berdiri diganti berdiri dengan kata memberikan taufik untuk wukuf di tempat yang benar sebelum masa kenabian. Jadi bangsa Quraisy itu mereka kan merasa menjadi bangsa yang terhormat. Mereka bikin aturan-aturan sendiri. Agama Nabi Ibrahim mereka rubah. Salah satu bentuk mereka ingin tampil beda, mereka tidak wukuf bersama manusia di padang Arafah. Kenapa? Karena padang Arafah ini di luar tanah haram. Karena mereka penduduk Mekah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Dan Rasulullah SAW ternyata, jadi Nabi SAW berhaji berapa kali? Beliau berhaji setelah Islam hanya sekali. Itu haji wada beliau. Tapi beliau pernah haji sebelum beliau jadi Nabi. Ketika beliau masih di Mekah. Beliau berhaji juga. Setelah beliau menjadi Nabi pun, beliau berdakwah ke jemaah haji yang berada di Arafah, berada di Mina. Itu menandakan bahwasanya beliau berulang kali melaksanakan ibadah haji sebelum hijrah. Tapi pada waktu haji itu adalah hajinya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata Allah menyelamatkan nabinya dari kebiasaan yang menyimpang dari ibadah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu merasa mereka sebagai humus. Humus itu tadi orang yang khusus lah. Mereka tidak bergabung dengan manusia yang sedang wukuf di Arafah. Allah menjadikan nabinya wukuf di Arafah. Padahal belum ada pada waktu syariat haji yang turun. Haji diwajibkan di Madinah. Tapi ternyata Nabi SAW telah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang Allah bimbing. Ini bentuk penjagaan Allah. Beliau belum jadi nabi. Baik. Yang keenam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kejujurannya. Tidak pernah sekali kesempatan itu didapati beliau berbohong. Hal itu dibenarkan setelah dia naik ke sofa, kemudian memanggil manusia. Yaitu setelah mereka bertanya siapa yang memanggil dan mengetahui bahwa dia itu adalah Muhammad. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimanakah pandangan kalian kalau saya berkata bahwa pasukan berkuda akan muncul dari bukit sana? Apakah kalian mempercayai saya? Maka kau berkata, kami belum pernah menemukan kamu berbohong. Dia berkata, saya adalah pemberi peringatan yang diutus kepada kalian sebelum datangnya hari pembalasan yang pedih. Mereka di sini di depan banyak manusia berkata, kami tidak pernah mendengar kamu berbohong. Kamu dikenal sebagai orang yang berpercaya semenjak kecil. Allahu Akbar. Memang sifat para nabi itu as-sidq. Jujur. Jujur bukan setelah jadi nabi. Tapi jujur sejak beliau kecil. Allah menjaga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus jujur. Dan masyarakat Quraisy mengenal beliau. Sampai ini kejadian ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Beliau memanggil ke masyarakat-masyarakat Arab yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Beliau berdiri di atas bukit Safa mengatakan, wa sabaha, au ya sabaha. Itu panggilan untuk mengumpulkan orang. Mereka pada kumpul. Dan Nabi sebelum berdakwah, beliau menanyakan kepada kaumnya,
Ini penting. Ini salah satu cara berdakwah. Ini kayak apa orang? Ketika dia sudah mengatakan, iya aku tahu engkau orang yang baik, engkau selalu membantu anak, ini itu. Tatkala itu kita berdakwah. Menyampaikan dakwah ini kepada. Dan Nabi SAW bertanya, kalau aku kasih tahu akan ada pasukan yang turun dari lereng ini menyerang kalian, percaya nggak kalian? Mereka serentak mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiban. Kita belum pernah mendapatimu berdusta. Nggak pernah. Nyoba dalam kehidupan ini, ada kisah engkau berdusta, nggak ada. Tapi bagaimana ternyata mereka menolak dakwah Nabi SAW. Tapi yang jelas, ini pembahasan bukan tentang penolakan mereka, tapi pembahasan tentang penjagaan Allah buat Nabi-Nya SAW. Kita pun jangan sombong kalau bisa beribadah. Ada perempuan yang bisa datang kajian rutin. Alhamdulillah fulana suka gaib, fulana sering uzur, sering absen. Tapi ada ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, ana bisa rutin Ustaz. Ana bahkan koordinator kajian, selalu berusaha menyediakan hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Ketika itu, ingat Allah. Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik buat diri kalian sendiri. Itu Allah yang ngasih kalian. Sehingga kalian bisa termotivasi untuk berbuat baik. Bisa pakai kerudung. Kita jadi nggak suka mencaci orang akhirnya. Tidak suka merendahkan orang. Apalagi kalau kita dulu sama seperti mereka. Ana sama sih kayak dia Ustaz. Ana dulu kalau keluar rambutnya di kemana-mana umpamanya. Dia biasa pakai pakaian mini. Alhamdulillah. Sekarang Allah kasih hidayah. Allah. Maka jangan suka mencaci maki orang. Jangan merendahkan orang. Kita kembali kepada Allah kalau penjagaan ini adalah dari Allah. Alhamdulillah ketika anak tua Ustaz, anak dapat hidayah. Gimana kalau anak mati sebelum dapat hidayah? Baik. Udah kita lihat bagaimana gambaran-gambaran atau contoh-contoh penjagaan Allah buat nabinya. Dan sekarang apa hikmah? Pelajaran yang bisa diambil dari contoh-contoh yang tadi sudah kita baca. Ada beberapa pelajaran. Silakan dibaca yang pertama. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dan pelajaran yang diambil dari pesan yang lalu. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik kemanusiaan yang sempurna. Dia adalah anak muda seperti anak muda lainnya. Dia bersosialisasi dengan masyarakat dan bekerja sama dengannya. Dia merasakan seperti yang dirasakan oleh anak muda lainnya, dan jiwanya memiliki kecenderungan seperti kecenderungan anak muda lainnya dalam masalah yang lumrah. Subhanallah. Beliau benar-benar sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai." Katakan, aku ini hanya manusia yang seperti kalian, yang mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang membedakan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakallah, kalau kita melihat beberapa cerita manusia yang mengaku nabi. Salah satunya yang mungkin banyak pengikutnya di Indonesia adalah Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad. Yang mereka jadi Ahmadiyah. Baik, kalau kita membaca sejarahnya. Ternyata ini kan bonekanya Inggris. Inggris itu membuat Mirza Ghulam Ahmad ini, Ahmadiyah ini, dia termasuk orang yang cacat, orang yang nggak bisa apa-apa, ini, itu. Tahu-tahu dapat wahyu. Artinya orang yang keterbelakang, orang yang tidak bisa apa-apa, tahu-tahu mendapatkan wahyu. Ini tidak sama dengan Nabi SAW. Nabi memiliki karakteristik yang sempurna seperti anak muda. Biasa. Beliau bergaul dengan mereka. Beliau memiliki kecenderungan seperti kecenderungan mereka. Beliau bukan orang yang... Beliau memang tidak bisa membaca dan menulis. Karena itu kebanyakan orang-orang Arab seperti itu. Dan itu biasa. Di antara mereka pun. Itu hal yang biasa. Dan ini
sebagai bukti kuat kalau kita bisa mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Anak-anak muda sekarang bisa mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa anak katakan seperti itu? Banyak orang sampai hari ini kalau dikasih tahu, ini loh prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam, ini loh sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka? Itu kan Nabi. Mana mungkin kita bisa seperti Nabi? Baik, ini orang laki kalau disuruh mencontoh sunnah Nabi, dia mengatakan Nabi. Ibu-ibu. Sebagian wanita itu, kadang-kala kalau ada orang namanya poligami. Lalu dia mengatakan, Nabi poligami, iya Ustaz. Itu kan Nabi. Kalau orang-orang kayak gini, mana mungkin bisa berbuat adil? Ingat, Nabi itu manusia. Dan syariat umpamanya diperbolehkan yang menikah lebih dari satu itu bukan hanya untuk Nabi. Ada kekhususan buat Nabi lebih dari 4. Tapi beliau itu manusia biasa. Sehingga Nabi SAW dalam bentuk beliau berbuat adil kepada istri-istrinya. Allah sampai menegur Nabi. Allah turunkan surat At-Tahrim, bayangkan. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Allah mengatakan, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Hanya untuk mengharapkan kesenangan istri-istrimu. Beliau manusia biasa. Jadi ingat, karena beliau manusia biasa, dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi alaihissalam dalam hal-hal yang bukan khusus buat beliau, maka bisa. Jadi kalau dikatakan berkaitan dengan ibadah kita, Nabi sholat malam ya, Nabi bisa menundukkan pandangannya, Nabi bisa bersedekah, Nabi bisa berhaji, ini itu. Pakaian Nabi alaihissalam. Pernah seorang sahabat pakai baju, pakai sarung sampai menjulur ke tanah. Sampai nyapu jalan. Apa kata Nabi alaihissalam? Ama fiyya qudwah. Bukankah ada suri tauladan di diriku? Saya contoh Nabi alaihissalam. Maka ini penting. Beliau manusia biasa. Baik, yang kedua. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala akan menjaganya dari segala fenomena yang mirip. Selain nafsu, dengan cara mendapatkan wahyu, dia juga telah dijaga dari kesalahan oleh Allah Ta'ala dari kehendak nafsunya atau dari tekanan masyarakatnya, hingga dia terhindar dari pelanggaran itu sebelum terjadi atau sebelum tersentuh. Barakallahu fiik. Kita lihat, Nabi kita ma'asum, dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan Allah memberikan wahyu kepada beliau. Beliau terjaga. Dalam menyampaikan wahyu itu pasti benar yang beliau sampaikan. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah, beliau punya nafsu juga. Allah jaga nafsunya. Ketika beliau hendak melampiaskan nafsunya seperti kisah tadi ketika Rasulullah SAW ingin bergabung dengan anak-anak muda, ingin dalam pesta mereka, ingin dalam hiburan mereka, itu Nabi punya nafsu ingin, tapi Allah jaga. Ini penjagaan. Atau karena tekanan masyarakat. Contoh tekanan masyarakat mana? Ibu-ibu. Contoh tekanan masyarakat sehingga orang melakukan kemaksiatan. Dari kisah Nabi itu tadi yang mana? Ketika beliau diperintahkan untuk melepas sarungnya. Ketika beliau diperintahkan untuk melepas sarungnya dan meletakkannya, itu tekanan dari masyarakat. Artinya ada tradisi-tradisi masyarakat yang biasa, akhirnya menekan kita untuk melakukan itu. Ternyata Allah menjaga Nabi. Nabi terselamatkan dari sana. Di sini disebutkan hingga dia terhindar dari pelanggaran sebelum terjadi atau sebelum tersentuh. Sebelum terjadi. Seperti Nabi SAW ketika datang ke tempat hiburan lalu beliau tidur. Beliau sudah berangkat. Beliau sudah meninggalkan kambing-kambingnya. Beliau memang niat untuk ke tempat itu tapi Allah jaga. Atau yang tadi ketika beliau hendak meletakkan sarungnya, tahu-tahu beliau pingsan.
Yang ketiga. Yang ketiga, dia telah hidup pada masa mudanya dengan akhlak yang tersuci, cinta yang bersih, jauh dari sentuhan berhala, kemusyrikan, dan khurafat, hingga dia tumbuh dan besar dengan suci bersih, dan terkenal dengan sifat jujur dan amanah. Semua itu sebagai pengantar menuju istana kenabian yang akan dimulai. Barakallahu fiik. Ya ini, untuk menjadi seorang nabi, menjadi penutup para nabi, menyampaikan risalah ilahi, Allah telah mempersiapkan nabi. Beliau sebagai seorang yang masa mulia dengan akhlak terpuji, sesuai dengan fitrah, bersih, jauh dari berhala-berhala, dari kesyirikan, dari khurafat-khurafat, karena memang untuk dipersiapkan menjadi nabi. Dan sekarang tidak ada nabi setelah beliau. La nabiyya ba'di. Terus pelajaran apa yang kita ambil? Ingat, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris nabi. Jadi kita perlu, umat Islam perlu memiliki anak-anak yang dikader untuk menjadi pewaris para nabi. Dan sekarang alhamdulillah, Anda bersyukur. Sudah banyak orang-orang yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, yang dimasukkan ke dalam pesantren, kepada sekolahan yang memang untuk mencetak para ulama, yang memang dasarnya dia orang baik. Insya Allah jadi ulama yang benar. Karena kita lihat dulu orang itu memasukkan anaknya ke pesantren karena anaknya udah nakal. Anaknya nggak benar. Bahkan sebagian orang tua memang menakut-nakuti anaknya dengan pesantren, dengan pondok. Nah, kalau engkau bandel nanti ibu masukkan ke pesantren. Ibu taruh di mana? Jadi seakan-akan pesantren yang sejatinya tempat mencetak para ulama, tempat untuk mengkader pewaris para nabi, itu ternyata sebagai tempat pembuangan. Dan ini pelajaran buat kita. Jadi kita kalau punya anak yang pintar, yang beradab, jadikan ustaz. Bukan malah dijadikan yang umum. Enggak usah, ini udah baik yang umum lah. Jadi yang buruk jadikan ustaz lah. Akhirnya muncul ustaz-ustaz, muncul guru-guru yang tidak baik. Dan tidak sedikit guru-guru agama yang na'udzubillah min zalik ya. Yang kadang-kala memang hanya untuk cari kerjaan dia belajar agama. Hanya untuk cari makan dia belajar agama. Tapi kalau anak ini anak yang baik dipersiapkan, insya Allah jadi ulamanya ulama beneran. Maka para orang tua yang punya anak-anak yang soleh, arahkan untuk menjadi pewaris para nabi. Ada teman di Jakarta, kalau nggak salah mudir sebuah sekolahan di Bekasi. Dia cerita, dia ngomong, Ustaz, biasanya Ustaz ya, orang-orang itu kalau anaknya pinter ya, anaknya baik, itu masuknya kalau nggak ke ITB, ke UI, atau ke UI dulu. Nanti kalau turun setelah itu ITB. Atau nanti kalau sudah nggak keterima di sana, mereka ke yang lainnya. Kalau nggak keterima di fakultas-fakultas itu, Ustaz, mereka baru ke fakultas agama. Padahal yang menjadi guru agama itu seharusnya orang yang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena dibutuhkan pewaris para nabi yang berakhlak mulia, yang memiliki dedikasi kerja yang bagus, bukan orang-orang yang malas, yang menjadikan agama adalah pelarian belaka. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi Nabi SAW sejak kecil dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dengan akhlak yang mulia, jauh dari kebandelan, walaupun beliau sama memiliki keinginan-keinginan seperti itu. Baik, yang keempat. Adanya sifat-sifat terpuji itu dalam diri Sallallahu Alaihi Wasallam dengan inayah ilahiyah diri Allah, dan eratnya kaitan sifat-sifat tersebut dengan kenabiannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akhlak tersebut bagi seorang dai. Oleh karena itu, keistiqomahan dai dan penjagaannya untuk selalu jujur dan berakhlak mulia adalah sangat penting dalam rangka menjadikan manusia simpati kepadanya.
sehingga tidak melakukan berhenti atau mengkritik yang mencibirnya dengan sesuatu dari masa lalunya. Nah, barakallahu fiik. Ini tadi yang sempat disinggung. Bahwasanya seorang pendakwah ini ya harus punya harus berusahalah menjaga kehormatan dirinya. Sebelum menjadi ustadz, sebelum menjadi pendakwah. Mungkin kalau masih sebelum menjadi pendakwah kan ini tugas orang tuanya. Tugas kerabatnya untuk memberikan arahan-arahan yang baik. Tugas guru-gurunya untuk menjadikan anak ini menjadi pendakwah yang soleh dengan akhlak yang mulia. Ketika sudah menjadi seorang ustadz, gimana ustadz? Anak jadi ustadz. Dulu anak orang nggak benar, nggak ada masalah. Sekarang diperbaiki. Bahkan masa lalu itu bisa menjadi pendorong dia jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan ini juga buat kita nih para jamaah ya. Kadang-kala ada ustadz yang mungkin Allah ustadz fulan ini, ustadz dulu preman ustadz. Masa sekarang jadi ustadz? Subhanallah. Apakah nggak bisa mantan preman untuk jadi ustadz? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bagaimana kebencian dia kepada Islam? Bagaimana peran dia dalam mengganggu umat Islam di Mekah? Tapi kemudian beliau bisa menjadi orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan seorang pendakwah ya jaga, artinya setelah dia masa lalunya mungkin buruk, dia menjaga. Jangan sampai balik dia ke masa lalu yang buruk. Karena ya butuh penjagaan dari Allah SWT. Dan tentunya dengan doa kita memohon agar Allah menjaga kita dari segala kemaksiatan. Wallahi jemaah, kembali lagi kita ini nggak tahu bagaimana akhir dari hidup kita. Tapi kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Baik, yang kelima. Yang kelima, sebenarnya mudah bagi Allah untuk melahirkan Rasulullah SAW dalam kondisi tanpa adanya keinginan seperti kebiasaan anak muda dari sejak gurau menganggap enteng masalah aurat. Namun, bila itu terjadi, maka bisa saja dipahami bahwa itu adalah sebuah tindakan yang jauh dari masyarakat dan termasuk sisi kelemahan sebagai seorang manusia biasa. Lain halnya bila kecenderungan seperti itu memang ada dalam benak samubaliknya, tapi terjaga dari melakukannya. Disitulah akan nampak keistimewaan kepribadiannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, subhanallah. Karena kita lihat memang ada orang-orang yang nggak suka bergaul, yang pendiam, tertutup orangnya. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Itu kekurangan. Maka kita lihat ternyata Rasulullah SAW Allah kasih apa yang ada pada diri pemuda. Beliau hidup bersama mereka. Dan itu juga yang membuat seorang jadi kenal dengan kondisi daerahnya. Sehingga dia bisa memperbaiki. Dia tahu dengan tempat-tempat berkumpulnya orang. Dia tahu dengan kepribadian orang. Dan kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi nabi, beliau udah tahu siapa saja orang yang pantas mendengarkan dakwahnya ini. Karena beliau berkumpul, bergaul sama mereka. Beliau sampaikan agama ini kepada Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada orang-orang khusus. Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada sahib-sahibnya yang dia kenal dengan dekat. Dan beliau tidak menyampaikan kepada orang-orang tertentu. Beliau tidak sampaikan agama ini kepada pamannya, Abu Lahab. Pada awal ketika masih berdakwah, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena beliau tahu dengan kepribadian orang-orang itu dengan cara bergaul dengan mereka. Oh fulan ini, kita tahu oh fulan ini gaya ngomongnya sombong. Kita kadang-kadang, aduh sombong banget kalau ngomong ya. Dari gayanya kita tahu, oh fulan ini orang yang pendendam. Kita kumpul sama dia, kita tahu, oh dia nggak bisa memaafkan orang ini itu. Nggak ada orang yang tidak ingin orang lain lebih maju daripada dia. Dari mana kita tahu? Dari pergaulan.
Dan di situ Nabi SAW juga akhirnya mengobatin manusia sesuai dengan penyakitnya. Karena beliau punya ilmunya. Oh, fulan suka dengan ini, kasih ini. Fulan suka sama fulus, kasih fulus. Fulan suka dengan kehormatan, kasih kehormatan. Dari mana beliau dapatkan itu? Dari bergaul. Sallallahu alaihi wasallam, selain tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini kelebihan. Ada pendakwah yang kerjanya masjid masuk rumah. Masjid masuk rumah. Biasanya para ustadz yang di dalam pesantren itu biasanya kadang-kala kurang bergaul dengan masyarakat. Sebagaimana masjid yang di dalam pesantren juga kadang-kala susah ya. Artinya masyarakat ini seakan-akan masjid tertutup. Padahal sebenarnya enggak. Tapi karena ada pagar besar, akhirnya masyarakat susah masuk sana. Begitu pula apabila seorang pendakwah ya tidak bergaul dengan masyarakat. Paling tidak bergaulnya pendakwah dengan masyarakat ini salam. Kalau memang lagi jalan kaki, assalamualaikum, salaman. Pulang dari masjid, umpamanya kita di masjid kampung atau ketemu teman-teman di pasar, datang assalamualaikum, ahlan, apa kabar ya. Kadangkala kita ini, apalagi yang udah ngaji, itu nggak mau salaman kecuali dengan yang sama seperti dia bajunya. Ini masalah. Para muslimah juga membawa lentera dakwah. Maka bergaulah sama mereka. Dengan menjaga diri. Tetap bergaulnya itu dalam hal yang mubah-mubah yang disebutkan tadi. Menjauh dari yang haram. Tapi masyarakat jadi tahu kita nggak tertutup. Kita datang ke rumah mereka. Kita punya kelebihan rezeki bagi sama mereka. Di masjid, subhanallah. Orang-orang tua nih yang ke masjid. Cobalah ke masjid. Tapi kadang-kala bermasalah juga. Di Medina itu ada orang tua yang biasa bawa permen. Kalau ke masjid dia kasihkan anak-anak. Jadi anak-anak itu jadi nunggu fulan ini. Ibu-ibu juga bisa seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau kajian mamanya bawa kue atau apa. Ketika kajian banyak anak-anaknya teman-teman bagi. Atau anaknya marbotnya atau siapa bagi. Sehingga mereka tahu ditunggu nih fulan, Masya Allah. Bergaul sama masyarakat. Suka berbagi sama mereka. Sekali lagi semua ini dilakukan bukan untuk pamer kebaikan kita. Bukan. Tapi dalam rangka bagaimana dakwah ini bisa diterima. Seperti baik. Yang ke-6. Ulama mengingkari kebenaran riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan masyahid atau pertunjukan atau acara-acara orang-orang musyrik bersama mereka. Para ulama mengatakan itu tidak benar. Orang Iyad rahimahullah juga menolak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlibat dalam kejahilian bersama dengan kaumnya melalui pendekatan dalil akal. Dia berkata, sesungguhnya Quraisy telah melemparkan segala bentuk rekayasa kepada nabi kita, dan para umat sebelumnya telah mencemooh para nabi-nabi mereka dengan segala bentuk penghinaan yang mungkin mereka lakukan. Itu semua tidak didapatkan berdasarkan nas dan riwayat yang telah sampai kepada kita. Namun, tidak satu pun dari bentuk penghinaan yang mereka lemparkan berindikasi mengingatkan para nabi itu tentang masa lalunya. Seandainya para nabi mereka telah pernah melakukan itu, kemudian setelah menjadi nabi, mereka melarangnya, maka pastilah para kaum itu akan mengungkit kembali. Karena mereka berdiam dari hal itu, maka ini menunjukkan bahwa para nabi tidak pernah melakukannya. Karena kalau mereka sendiri sebelum menjadi nabi telah melakukannya, maka pastilah kalau mereka mengungkitnya dan tidak mendiamkannya. Sebagaimana kaum Nabi Muhammad yang kafir mengungkit masa lalu mengenai perubahan kiblat, mereka berkata, apa yang menyebabkan mereka menghadap Ka'bah dan berpaling dari apa yang mereka telah lakukan. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan kalau Nabi sebelum jadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, itu pernah melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Pernah ikut hadir di acara-acara mereka. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, nggak pernah Nabi SAW. Nyentuh aja nggak pernah. Kemudian Al-Qadhi ia berusaha melakukan pendekatan secara akal.
Kalau benar Nabi pernah ikut acara mereka sebelum jadi Nabi, tentunya orang-orang kafir akan mengatakan, engkau pura-pura aja, dulu bersama kita bikin patung ini. Dulu bersama kita nyembelih untuk patung ini. Dulu bersama kita melakukan tawaf sambil menari-nari mungkin di patung-patung yang dibikin. Ternyata orang-orang Quraisy yang begitu bersungguh-sungguh untuk menafikan kenabian Nabi SAW, mereka tidak pernah mengungkit itu. Dalam celaan-celaan mereka, mereka tidak pernah mengatakan hal itu. Yang ada mereka katakan syair, kahin, sahir, tapi mengatakan, dulu engkau bersama kita. Ingat engkau dulu. Engkau yang mahat patung itu umpamanya. Engkau yang melumuri darahnya ke sana. Nggak ada. Jadi riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu semuanya dhaif. Lemah bahkan tidak sahih. Bahkan Ibnu Al-Qadhi Iyad mengatakan kisah kiblat. Bagaimana orang-orang tidak berdiam diri ketika umat Islam menghadap ke Ka'bah. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi berkiblat pada waktu itu masih ke Masjidil Aqsa. Selama 16 bulan atau 17 bulan. Ketika beliau berpaling ke Ka'bah, langsung ini jadi bahan untuk mencemooh. Untuk menafikan kebenaran dakwahnya. Sambil mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dahulu? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan timur dan barat milik Allah. Artinya, ini bukti kalau memang Nabi tidak pernah SAW ikut serta dalam acara-acara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Kalau bicara Ustaz, beliau tawaf kan di Ka'bah. Iya, beliau tawaf di Ka'bah. Beliau memutari Ka'bah, bukan memutari patung-patung tersebut. Karena ada acara-acara tersendiri milik orang-orang kafir, yang mereka disuruh tawaf untuk patung-patung mereka, menyembelih untuk patung-patung mereka, dan Nabi SAW tidak pernah melakukan hal itu. Ya, ini yang berkaitan dengan penjagaan Allah untuk Nabi-Nya. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum kita bicara tentang perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar ada statement ini. Sepertinya dibutuhkan dari yang memiliki DNA darah. DNA apa? DNA darah. Artinya, maksudnya, dia memahami tentang bagaimana lika-likunya, bagaimana kendala-kendala hal-hal metropolitan. Jadi tadinya saya berpikir sebelum dengar kita di poin-poin tadi, anda pikir apakah harus seperti itu gitu? Apakah dibutuhkan sepertinya orang-orang yang berasal dari daerah itu gitu? Jadi ternyata sorry ya Bapak. Nah. Maksudnya dia menangani daerah peradilannya gitu. Siap. Iya, jadi subhanallah ini memang seharusnya seperti itu. Jadi dai itu kalau bisa memang bukan dai dari luar kota yang didatangkan. Kita bicara pendakwah yang memang tinggal di sana, yang ngurusin di sana, sehingga dia perlu membina masyarakat yang ada. Adapun kalau ustadz yang diundang hanya ngisi sekali kemudian pulang, dia tidak membina di masyarakat sana. Makanya Ana sampai sampaikan kepada teman-teman, dai-dai luar itu kayak Ana datang, itu hanya penggembira aja. Tugas yang utama berdakwah. Dan tugas paling utama untuk membina masyarakat adalah dai yang ada di tempat itu. Sehingga kadang-kala dai-nya bukan dari Jakarta, tapi udah nekep di Jakarta. Sehingga dia udah memahami umpamanya kondisi Jakarta. Apalagi kalau dia orang Jakarta. Dia punya paman di sana. Dia punya sepupu di sana. Dia punya kerabat di sana. Dia orang sana. Sehingga masyarakat kampung itu tahu sama fulan. Dan itu insya Allah akan memberikan dampak yang lebih bagus. Dan ini juga
masukan buat para koordinator dakwah ya. Semalam kita ada pertemuan dengan koordinator dakwah se-Jawa Timur di kampus kita, masjid-masjid binaan STDI. Harapan kita itu para koordinator dakwah ini, mereka yang lebih paham dengan kondisi masyarakat daripada ustadz yang diundang. Karena ustadz diundang ini nggak tahu apa-apa. Dia tahu ilmu, na'am, tapi dia tidak tahu dengan kondisi masyarakat. Sehingga peran para koordinator dakwah untuk menyampaikan masukan-masukan buat ustadz. Ustadz, masyarakat yang sini seperti ini ustadz. Ustadz, gimana kalau kita berkunjung ke rumahnya Fulan? Ada di sini ustadz. Fulan itu termasuk tokoh yang berpengaruh di tempat ini. Sampaikan hal-hal seperti itu sehingga sang ustadz ini mengetahui apa yang perlu diceramahkan di sana. Jadi kalau pendakwahnya itu memang dari tempat sendiri, Masya Allah. Maka yang perlu dilakukan apa? Bukan hanya Jakarta, ini seluruh Indonesia. Jadi memang harus ada kader-kader yang dikirim dari kampung. Jakarta, Bekasi, kirim kadernya. Sehingga nanti kadernya inilah yang memperbaiki. Ada pengundang ustadz dari luar, sekali lagi itu hanya sekedar, kalau anda lihat ya, untuk penggembira aja. Kadangkala ya orang ingin kumpul, ingin dengarkan tausiah-tausiah yang sifatnya memotivasi umpamanya. Tapi untuk yang ada di sana, itu sudah membina keimanan mereka. Membina tauhid mereka. Membina ibadah mereka. Memperbaiki salat mereka. Ini yang perlu dilakukan memang untuk dai-dai yang ada di tempat. Makanya perlu diperbanyak yang seperti itu. Ya insya Allah mudah-mudahan. Sekarang di mana? Di Al-Ikhlas ini. Udah ada berapa kader di sana? Ustadz yang tinggal di sana, yang tetap di sana umpamanya. Nah. Di mana? Iya, nah. Ya kami kan dari ini kan ke arah Bekasi ya maksudnya. Bekasi kan masuk bulan ini pusat-pusat tinggal di Cibubur, di Roti, ya kalau gitu kan artinya bukan ustadz kampung sana gitu. Iya berarti harus bikin, harus dikader. Artinya ini gimana? Yang mengkaderkan artinya ketika punya ada satu anak daerah situ, oh ini kayaknya anak ini punya kemampuan, dikirim, dibiayai sekolahnya, sehingga nanti pulang ke kampung sana. Cuma memang ya masalah ini masalah bersama sebenarnya. Banyak ustadz-ustadz yang kehilangan kader-kader mereka, khususnya umpamanya yang dari daerah ya, punya murid bagus, kirim ke Jakarta, ke Libya, lulus nggak mau balik ke kampung. Nggak mau balik ke kampung. Kenapa? Karena lingkungan Jakarta sudah membentuk dia untuk tidak tahan banting. Mamanya sekolah yang di Libya ya. Anak-anak pernah di Libya. Anak tahu kehidupan di Libya. Masya Allah. Enak banget lah. Hidup di Jakarta ini jadi ustadz di Jakarta itu Masya Allah. Jadi ustadz di kampung itu mereka lebih sering dikasih syukron. Syukron Ustaz, jazakallah khair, makasih banyak udah datang, pulang Ustaznya udah. Tapi memang itu yang perlu digarap Ustaz. Sehingga kadang-kadang banyak kader yang nggak mau pulang. Nggak mau pulang kampungnya karena kondisi kampungnya mungkin susah dalam masalah kehidupan. Tapi itu tidak banyak. Namun tadi Anda sampaikan, kader-kader tolong dikader bukan hanya secara keilmuan, tapi secara maknawiyah dia. Bagaimana dia jadi orang yang militan untuk berdakwah. Maka perlu anak-anak ini dibawa ke kampung-kampung ya, daerah-daerah yang sulit sehingga tergambarkan buat dia ternyata medan dakwah ana selama ini enak banget kata dia. Yang di sana mungkin sebagian ustadz itu hanya, ya Allah anak ingat dulu ketika Ustadz Syuhada cerita ada dai-dai di pedalaman NTT sana yang dia makan daun-daunan. Dia sama istrinya makan daun-daunan. Dikatakan apa masyarakat nggak bisa? Masyarakat susah hidupnya Ustaz. Susah hidup mereka. Tapi tumbuh di diri mereka ruh
untuk berkorban buat Allah. Jadi ini yang perlu digarap di anak-anak. Sehingga dia tumbuh jadi pendakwah yang siap untuk susah hidupnya. Bukan hanya siap untuk bersenang-senang. Ya, insya Allah mudah-mudahan di Jati Bening bisa punya kader-kader seperti itu ya. Subhanallahu a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan sahabat, kita bersahabat dengan karena Rasulullah SAW dari mulai air wudhunya, berinapnya dan lain-lain. Apakah ada riwayat yang menyatakan bersahabat dibakar dengan air mandinya Rasulullah SAW saat jasadnya dimatikan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nah, jadi kalau berkaitan dengan tabarruk, dengan asar, dengan bekas Rasulullah SAW, tadi disebutkan ada banyak asar yang menyebutkan para sahabat bertabarruk dengan bekas wudhunya Nabi SAW. Bahkan mereka bertabarruk dengan ludah Nabi SAW. Mereka bertabarruk dengan rambut Nabi SAW, dengan keringat Nabi, dengan bekas wudhu Nabi SAW. Bagaimana dengan mandi? Mandi ini kan privasi ya, yang biasanya di ruangan tertutup. Yang air mandinya itu, wallahu alam, Anda tidak pernah membaca riwayat seperti itu. Yang ada riwayat Nabi SAW mandi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tentunya airnya itu terbuang. Sehingga tidak bisa para sahabat memanfaatkannya. Tapi kalau umpamanya itu bisa dimanfaatkan, artinya bisa didapat sama para sahabat, alasan nggak ada masalah untuk bertabaruk dengan hal itu. Tapi riwayat yang menyebutkan itu, wallahu a'lam bishawab, Anda nggak tahu. Tapi riwayat-riwayat tentang tabaruk dengan air minum Nabi SAW, wuduknya Nabi SAW, yang biasa beliau lakukan SAW di depan khalayak ramai, sehingga mereka semua bisa memanfaatkannya. Rambut Nabi SAW, Nabi memang bagikan kepada para sahabatnya. Jadi kalau yang berkaitan dengan mandi, wallahu a'lam bishawab, Anda nggak pernah tahu. Kalau mungkin ada jamaah yang pernah membaca atau mendengar, mungkin bisa disampaikan. Pak Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi pernyataan orang yang bilang kalau mau belajar agama belajarlah dari orang-orang turunan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain, lan tabillu ma tamassaktum bihima." Kitab Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meninggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat ketika kalian berpegang teguh dengannya. Beliau mengatakan kitab Allah. Lalu beliau mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah. Lalu Nabi mewasiatkan agar kita berbuat baik kepada al-baiti wa itrati, kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya kita ini menghargai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan semua orang yang mengamalkan sunnah. Tapi kita punya kewajiban lebih untuk menghargai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu yang menjadi khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq, adalah Umar bin Khattab setelahnya, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melihat hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Adalah Abu Hurairah. Kemudian Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Abdullah bin Umar, Abdullah bin As. Kemudian Aisyah radhiyallahu, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya kita diperintahkan untuk menghargai keluarga Nabi dan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Belajar sama siapa? Belajar sama orang yang alim. Orang yang alim. Keluarga Nabi banyak yang alim di antara mereka, tapi ada yang juga tidak alim, umpamanya. Kalau kita lihat yang mengaku keturunan Nabi alaihissalam, para habaib, mereka keluarga Nabi alaihissalam,
Semoga nasab mereka benar. Tapi apakah berarti kita belajar sama mereka? Ya kalau mereka berilmu, ilmunya sesuai dengan sunnah, mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, karena mereka adalah orang yang paling pantas menghidupkan sunnah kakeknya Rasulullah SAW. Ya kita belajar. Tapi kalau ternyata yang diajarkan menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Kalau kita lihat, orang-orang Syiah, orang-orang Rawafid, mereka mengaku keturunan Nabi SAW. Para jamaah kalau melihat imam-imam Syiah, yang pakai ikat kepala warnanya hitam. Imam-imam Syiah yang pakai ikat kepala warnanya hitam itu adalah habaib. Mereka mengaku keturunan Nabi SAW. Kalau yang imamannya putih bukan. Itu untuk membedakan, itu kata mereka. Apakah kita mengikuti orang-orang Syiah? Karena mereka Ahlul Bait. Yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar bin Khattab, yang mereka datang dengan agama baru sebenarnya. Yang mereka mengatakan Tuhan mereka berbeda dengan Tuhannya Abu Bakar. Nabi mereka berbeda dengan yang nabinya, khalifahnya adalah Abu Bakar umpamanya. Jadi ingat, dalam hal seperti menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk belajar kepada orang yang alim. Dan bicara alim ini tidak bicara nasab. Tidak bicara nasab. Rasulullah SAW mengatakan, nanti ketika orang melewati sirat di atas neraka Jahannam, itu mereka tidak melewatinya dengan nasabnya. Kata Nabi SAW, "Faman batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya tidak bisa membuat dia cepat, dia jadi lambat jalannya, nggak mungkin karena nasabnya dia bisa lari di atas sirat, nggak bisa. Maka kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Iya, keluarga Nabi kita cinta kepada Fatimah. Kita cinta kepada Hasan dan Husain. Kita cinta kepada anak keturunan mereka. Yang mereka berada di atas agama Allah. Bayangkan. Ada orang-orang yang mengaku menjadi keturunan Nabi SAW. Ternyata mereka murtad. Di Manado, a'udzubillah. Ada, Anda sampai bingung. Non-Muslim. Sudah murtad. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah putrinya, "La ugni anki minallahi syai'a." Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Artinya selamatkan dirimu. Jadi semua keturunan Nabi, kalau kita dapat keturunan Nabi umpamanya yang tidak benar, yang mungkin jauh dari agama, tugas kita adalah menyelamatkan dia. Kalau orang lain saja kita berusaha untuk menyelamatkan, apalagi kalau ini keturunan Nabi SAW. Tapi kalau untuk urusan belajar, kita belajar kepada orang yang alim, sebagaimana antum lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi SAW, belajar kepada sahabat-sahabat yang mereka bukan Ahlul Bait, mereka bukan keluarga Nabi SAW. Belajar kepada Zaid bin Thabit, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat-sahabat yang senior yang umurnya sudah tua, belajar Abdullah bin Abbas. Jadi mereka tidak hanya mengambil, karena pada waktu itu Hasan dan Husain masih kecil. Bahkan Hasan dan Husain belajarnya karena ditinggal mati oleh kakeknya ketika umurnya masih muda, ketika umurnya masih kecil ya. Dia belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Jadi seperti itu kiranya kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Yang menegakkan sunnah Nabi, yang menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, belajar dari mereka. Dan belajar dari semua orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Bukan maunya dia, bukan malah dia bikin-bikin sendiri, menjauh dari ajaran Nabi SAW, maka kita lebih mencintai Nabi SAW dan ajarannya daripada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, salah satu kewajiban muslim apabila sudah dalam masa waktu kita wajib datang. Bagaimana apabila acara tersebut baik akad maupun resepsinya tidak sesuai syariat? Kalau tidak ada, apakah kewajiban kita tetap bersyariat? Iya, Masya Allah ini. Ini banyak terjadi jamaah. Jadi acara walimah. Banyak walimah yang kita diundang, ternyata walimah itu penuh dengan kemaksiatan.
banyak kemungkaran di sana. Apakah kita wajib datang? Karena hak saudara kita, kata Nabi SAW, "Idza da'ata fa'ajibhu." Kalau engkau diundang, maka datangi. Terus bagaimana Ustaz? Acaranya banyak kemaksiatan, jangan hadir. Tapi demi menjaga hubungan, antum hadir sebelum acara. Acaranya ada konser musiknya. Acaranya ada dangdutan dengan penari dangdutnya. Acaranya ada kemaksiatan, kemungkaran yang nyata. Tapi umpamanya Ustaz, acaranya ini Ustaz, ya sebenarnya hanya masalah makannya Ustaz. Makannya itu berdiri. Mungkin makannya berdiri, berarti kita bisa duduk. Kita bisa cari tempat duduk umpamanya. Untuk lebih mulia. Walaupun urusan makan berdiri atau minum berdiri masih diperbincangkan oleh para ulama. Tapi ada kemungkaran yang nyata umpamanya. Maka kita nggak boleh hadir. Terus gimana untuk menjaga hubungan Ustaz? Antum bisa hadir setelah acara. Antum bisa hadir sebelum acara. Setelah acara selesai kita datang, kita bawa hadiah oleh-oleh, afwan banget nih. Ana sebenarnya ingin hadir. Cuma ana nggak nyaman dengan acaranya antum ya, ini itu macam-macam. Tapi ana ingin menghormati, ini hadiah buat antum. Jadi tetap kehadiran kita ikut turut dalam kebahagiaan dia, itu dia rasakan. Plus yang kedua, kita bisa berbagi hidayah kepada dia. Kita katakan, anak memang sengaja nggak datang tadi, soalnya anak nggak nyaman ya. Anak lihat yang seperti itu kayaknya ya berat buat anak untuk hadir ya. Dengan bahasa-bahasa yang diplomatis, tapi intinya dia ada pesan yang sudah sampai kepada dia. Kita sebenarnya ingin hadir, dan kita hadir betul setelah acara. Ketika kemungkaran itu sudah nggak ada, kita datang ke tempat dia atau sebelum acara itu, maka semoga orang itu juga menerima pesan kita dan Allah membuka pintu hidayah buat dia. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz namanya berkenaan dengan tadi kejagaan Allah sama Nabi yang ada satu keluarga. Anaknya itu dari mulai SD dia udah mulai SMP udah di ternyata dan setelah itu sebetulnya ternyata karena di dalam ilmu yang bersama itu. Setelah dia tahun kelima dia akan keluar kayaknya ada masalah besar. Maka itu orang tuanya karena dia kembali ke pondok di rumah dengan pondok yang berbeda pondoknya pondok guna. Tapi setelah 1 semester dia pulang lagi dan dia bilang tidak bisa pondok, dia sudah tutup pondok. Akhirnya sampai sekarang karena dia tidak punya ijazah SMP ambil kuliahnya, akhirnya itu pakai C sama pakai C gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, anak ini malah itu kuliahnya itu sangat berbeda sekali, itu kayak anak yang sama sekali sampai dia bawa juga seluruh tentang tilawahan ininya itu kayak bukan bersama-sama. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang harus diambil sama orang tua tersebut? Insya Allah sih saya lihat orang tuanya dia emang masuk sekarang ikutnya baru kami dari awalnya beribadah itu beribadah dia dari awal, tapi emang kalau ini kita emang aja gitu kan. Maka kalau sampai barang-barang ini mereka keluar dari barang itu dia masuk ke barang pulang, tapi ada itu pada sekarang bisa hati dirasa susah sekali. Jadi ceritanya kita apa yang harus diambil sama orang tua tersebut. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah ya. Dia berkaitan dengan pesantren ya. Anak-anak yang keluar dari pesantren, yang nggak selesai di pesantren, memang kadangkala jadi beban buat orang tuanya. Ini anak melihat ya, semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga saudara-saudara kita dari masalah yang seperti ini. Banyak teman-teman yang keluar dari pesantren, kemudian tidak selesai di pesantren yang pindahannya umpamanya, akhirnya jadi nggak benar. Jadi nggak benar. Jadi nggak benarnya gimana? Kita wallahu alam apa penyebab dia keluar dari pesantren tersebut. Karena ada masalah-masalah dalam pesantren yang orang tua harus cari tahu sebenarnya. Kemudian dia pindah ke pesantren, satunya bermasalah lagi. Keluar dia seperti burung lepas kadang-kadang.
Akhirnya di pesantren dia biasa ada yang mengingatkan untuk sholat. Di pesantren ada yang biasa ngajak dia untuk ngaji. Ketika di luar pesantren, apalagi pesantren yang modelnya model militer ya, artinya pendidikannya keras, disiplin banget. Jadi anak tuh dididik disiplin. Ketika dia keluar, kadangkala dia jadi lepas, merasa nyaman dengan kondisi dia. Dan dia belum mandiri ternyata. Selama ini perintah-perintah dari ustadznya itu dia lakukan karena terpaksa. Jadi belum terbentuk diri dia. Akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar, pribadinya belum terbentuk menjadi pribadi yang sudah sadar dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka jadi beban buat orang tuanya. Disuruh sholat kadangkala nggak mau, ya, jadi berat. Dan anak-anak melihat, anak ketemu dengan beberapa seperti itu. Teman-teman juga dulu ada yang seperti itu di pesantren. Bagaimana sikap orang tua sekarang menghadapi yang seperti itu? Yang pertama, orang tua perlu mencarikan teman buat anaknya. Teman yang soleh. Karena sekarang dia kejar paket. Dia nggak punya sohib. Banyak nganggur. Terus sohibnya apa? Gadget kadang-kala. Gadget ini penyakit. Anak-anak yang nganggur pegang gadget, maka isi waktunya dia itu adalah gadget. Dia nonton, yang paling bahaya main game. Ketika dia main game, subhanallah, ternyata orang kalau sudah main game ini, ya Allah, susah banget diaturnya. Anak punya anak, Yusuf. Yusuf ini umurnya 2 tahun 6 bulan. Dia suka pegang HP ibunya. Itu kalau dia pegang, sudah nggak mau dilepas sama dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma suka mencet ini, semuanya dia pencet. Ketika dirampas, nangis dia, anak sampai bingung anak ini. Ketika anak rampas, ini anak umur 2 tahun setengah. Dia ngomong sama anak, Baba, hada jawal ummah. Ini yang Baba ambil ini, itu HP-nya ummah. HP-nya ummi, kata dia. Jadi dia bisa tahu itu HP-nya umminya. Dia kalau HP anak nggak berani main-main. Tapi HP ibunya, dia ini kan HP-nya ummah, bukan HP-nya Baba. Gitu. Itu anak kecil seperti itu. Bagaimana dengan yang besar? Maka coba dilihat masalahnya itu dia keluar dari pesantren. Tadi Anda sampaikan, dia merasa lepas. Dia mungkin biasa pendidikan militer, yang disiplin di pesantren, kemudian di rumah. Orang tuanya juga baru hijrah mungkin, baru mulai belajar. Jadi perlu dicari penyakitnya di mana nih sebenarnya. Kemudian dicarikan sohib, dikasih kegiatan yang positif buat dia. Anak-anak Masya Allah kadangkala nggak harus sekolah tinggi. Tapi dia sudah punya ilmu, suruh kerja, kasih kerjaan. Karena banyak sekolah-sekolah ini jamaah, anak-anak melanjutkan kuliah itu hanya untuk menghabiskan waktu muda. Untuk pengangguran. Jadi sekolah itu hanya untuk memperpanjang masa pengangguran. Ketika memang dia lihat kuliah, dia kuliah kira-kira ijazahnya dipakai kerja nggak? Enggak. Umpamanya. Nggak bakal dipakai kerja. Ya udah nggak perlu kuliah, kerja. Jadi arahkan untuk bekerja. Dan kadang-kala anak-anak yang kerja dari SMP, dia bantuin orang tuanya dari SMP karena orang tuanya nggak mampu, ternyata dia bisa lebih mandiri daripada anak yang kuliah. Ada yang sudah jadi dokter jamaah. Ini ada orang jadi dokter, ternyata masih belum bisa kerja. Ini pengalaman. Apa penyebabnya? Ya karena orang tuanya tidak melepas dia. Tetap memberikan kenyamanan kepada dia. Karena dia di rumah, mamanya sudah, nah engkau nggak akan dapat uang saku, tapi engkau akan dapat gaji. Kasih kerjaan sama orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, waktu luangnya terisi sama dia. Selain dicarikan sahib-sahib teman-teman, sambil terus didoakannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang menyatakan bahwa ini tidak lebih makan sampai 3 kali orang yang tampil tidak aman dengannya, dekat dengannya. Apakah hal ini juga berlaku untuk kita di sekolah ada tempat yang nakal, bahkan tidak ternyata bahkan takut di sekolah. Afan, suaranya kurang jelas. Bisa diulangin? Ada hadis yang menyatakan bahwa itu tidak beriman sampai 3 kali Ustaz.
orang yang tetangganya sudah merasa aman dengannya. Ya. Apakah hadis ini berlaku untuk pertemanan? Bisa sekolah ada teman yang nakal, suka bercanda, sehingga orangnya takut dan tidak mau bersekolah. Ya, barakallahu fiik ya. Ya, ini pertanyaan Masya Allah jemaah. Rasul SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tidak beriman, kata Nabi. Tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa? Dia adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia. Ini berkaitan dengan kehidupan tetangga. Apakah ini bisa dibawa kepada kehidupan pertemanan? Jadi sebenarnya teman itu tetangga kita. Jadi tetangga kita itu punya tetangga di rumah. Kita punya tetangga di tempat kerja kita. Kita punya orang di kantor, satu kantor. Dia punya teman yang duduk di sebelahnya. Itu jadi tetangga dia, duduknya dia. Di kantor dia, satu ruangan jadi tetangga dia. Di kelas, ini sahib dia, teman dia, jadi tetangga dia. Ketika di kelas itu. Apakah juga dikatakan tidak beriman orang yang temannya itu tidak merasa aman dari dia. Sekarang dia hidup bertetangga di kelas, umpamanya. Jadi masuk dalam hadis itu. Dan masuk dalam hadis Nabi SAW. Ketika beliau berbicara tentang orang muslim. Apa kata Nabi SAW? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari gangguan tangan dia dan gangguan lisannya. Itu muslim. Jadi tidak bicara lagi masalah tetangga, tidak bicara masalah teman, orang yang kita tidak kenal pun. Seorang muslim itu harus menjaga hak dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau ada memang di kelas tadi kadang-kala memang tetangga anak kita di kelas yang duduk sebelah kelas kadang-kala suka jahilin temannya, sama dengan tetangga di rumah sebenarnya. Yang kadang-kala suka jahilin tetangganya karena dia bersamaan ya. Kiranya seperti itu, ya anak-anak perlu ditanamkan kepada mereka ruh keberanian anak kita. Di samping dia perlu cuek dengan ucapan-ucapan yang ya kadang-kala dia dicaci, dimaki sama teman-temannya, dibiarin. Anak punya anak kadang-kala datang sama anak suka dicela sama teman-teman ini itu, ya anak santai kan, nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin, selesai sudah urusannya. Betul ternyata ketika dibiarkan, diam habis-habis sendiri. Tapi kalau dilayani sama anak kita, akhirnya pengen berantem buat mereka. Maka perlu dididik anak-anak seperti itu. Dan orang tuanya sabar. Barakallahu fikum yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam